Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SD2 Desa Lancar ada di Surabaya Jawa, dan yang kami hormati kepada Pak Ibu dan kemudian yang kami banggakan terutama kepada Bapak Ibu wali siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dan adik-adik yang saya banggakan yang hari ini ternyata sudah lulus ke jenjang, akan naik ke jenjang yang lebih tinggi, lulusnya tepatnya di kelas 6. Yang pertama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi bersama, terutama saya pribadi karena dalam beberapa tahun ini mungkin panjenengan semuanya bisa ketemu dengan saya hanya beberapa kali saja. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tunjukkan sahabatnya di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Tak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah lulus 100% ya Pak ya. Alhamdulillah 100%. Dan tadi juga sudah banyak sekali ditampilkan apa yang menjadi asetnya SD2 di Desa Lancar ini, dan kami dari unsur pemerintah Desa Lancar sangat mendukung hal itu, terutama terlebih-lebih dari Pak Martono usahanya. Alhamdulillah dalam beberapa tahun ya Pak ya, dari setiap tahun itu mendapatkan bantuan. Saya sangat mengapresiasi hal itu. Semoga di tahun-tahun selanjutnya yang diusulkan dari pihak sekolah akan ditambah. Amin. Yang jelas seperti itu. Terutama mungkin akses jalan ya Pak ya, pasti agak sedikit disinggung. Akses jalan menuju ke sekolahan itu memang menjadi prioritas, tidak hanya di kabupaten tetapi juga di Desa Lancar. Terus yang kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu guru dan kepada wali murid. Apa itu? Pendidikan sangat penting. Yang paling penting lagi adalah akhlak, kesopanan, adab. Itu didahulukan dulu. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena kemarin waktu Idul Fitri, saya banyak sekali menemukan anak-anak yang tidak bisa sungkem. Saya miris, betul-betul sangat miris di situ. Padahal waktu saya kecil dulu, yang namanya sama orang yang lebih sepuh, ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada orang yang lebih sepuh, saya sungkem luar biasa, dan saya sangat takut. Ketika nggak sungkem itu kepeduk saja nggak berani. Soalnya kalau kepeduk mesti diganti sana gitu, dan gitu. Dan saya harapkan Bapak Ibu semuanya, terutama ini oleh murid, menyerahkan semuanya kepada Bapak Ibu. Jangan kepada Bapak Ibu Bruno, karena apa? Setiap hariannya anak itu juga bersama panjenengan. Jadi bareng-bareng yuk perbaiki akhlaknya anak, adabnya anak, kesopanan anak. Agar apa? Agar itu adab dan kesopanan itu tetap mengalir. Kita itu orang Jawa, Bapak Ibu, kita orang Jawa mendapatkan akhlak budi pekerti, berandal asor, saling sopan santun. Nah, itulah budaya-budaya yang seperti itu yang patut kita jaga. Kan budaya tidak hanya lenggeran, kan gitu kan? Tapi yang utama itu adalah akhlak dan budi pekerti, asetnya orang Jawa. Karena di dunia yang mempunyai adab dan akhlak dan juga kebudayaan paling banyak itu adalah di Indonesia ini, kita anak Nusantara ini. Yuk bareng-bareng kita perbaiki semuanya dan tingkatkan lagi Pak, tingkatkan lagi
jangan sampai membatasi. Ketika anak itu, setiap anak itu punya potensi. Anak punya potensi, kembangkan itu. Kepintaran anak kan bermacam-macam. Jangan hanya dipintar di pelajaran, tetapi mungkin di keolahragaannya, kemudian mungkin dalam bahasanya dan lain sebagainya, itu patut didorong. Dan apalagi Bapak Ibu guru sangat muda-muda nih sekarang, berinovasilah, berkolaborasilah. Tadi betul kata Pak Martono sudah mengatakan, walaupun kita SD-nya di pinggiran, tapi kita tidak boleh kalah dengan perkotaan. Sama dengan simbolnya Desa Lancar. Kemarin waktu festival desa, alhamdulillah Desa Lancar itu nyabet berbagai macam penghargaan. Dan di situ kita tuliskan simbol desa pinggiran nanging ora berat. Itu menjadi motivasi kita bersama. Yakinlah Bapak Ibu, Pak Martono tadi sanjang loh. Ngemben ana sing dadi DPR, ngemben ana sing dadi lurah, ngemben ana sing dadi menteri. Pasti Bu, keyakinan itu menjadi modal utama. Ketika kita tidak yakin dengan apa yang kita laksanakan, nggak mungkin bisa tercapai. Modalnya itu keyakinan, terus kemudian kemauan, terus ditimbang dengan akal. Karena 3 unsur di dalam diri manusia itu ada otak, ada hati, dan juga raga. Ini harus jadi satu kesatuan. Akhirnya menjadi apa? Upaya untuk. Ya, gitu seperti itu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu semuanya, mungkin kurang bijak saya ketika saya banyak berkata-kata di panjenengan semuanya karena tidak begitu banyak. Mungkin banyak kesalahan dalam pengucapan saya, banyak kehilafan, dan mungkin menyakiti perasaan panjenengan semuanya. Kembalikan lagi karena memang saya penuh dengan kekurangan, banyak kebodohan, dan masih banyak sekali kesalahan. Benar itu maka akan tercipta gitu. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.